Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Biri Ghaziri dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga. Di sini saya akan sharing-sharing sedikit tentang mengenai dunia film, dunia produksi film. Gimana sih teknis cara pembuatan film yang baik itu? Susunan kru-kru sederhana yang kayak gimana sih yang sekiranya mendukung supaya produksi film itu bisa berjalan dengan baik dan fungsinya apa? Di sini saya sharing guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya, mata kuliah retorika di semester 5. Langsung saja deh, nggak usah lama-lama. Yuk mari kita bahas. Film sendiri adalah media objek atau gambar yang bergerak, yang divisualisasikan dengan suatu cerita atau alur yang di dalamnya mempunyai konflik atau batin dalam cerita tersebut. Di dalam produksi suatu film, pasti mempunyai susunan kru yang sederhana. Kru yang bertugas sangat penting dalam produksi film. Di sini, saya akan jelaskan agar teman-teman bisa memahami cara kerja hierarkis bagaimana sih yang diterapkan dalam industri dunia perfilman. Secara garis besar, produksi suatu film dipimpin oleh beberapa departemen. Departemen di sini mempunyai fungsi dan perannya masing-masing, dan juga dikepalai oleh beberapa kru yang fungsinya juga sangat penting dalam produksi suatu film tersebut. Yang pertama, departemen produksi. Departemen produksi di sini dipimpin oleh produser. Produser di sini adalah ia yang bertanggung jawab total pada produksi suatu film. Ia tugasnya adalah memimpin suatu film itu, memimpin produksi, mencari dana, mencari tenaga kerja, dan intinya bertanggung jawab total atas produksi film tersebut. Yang kedua, ada Menpro. Menpro di sini singkatan dari manajer produksi. Manajer produksi di sini tugasnya sangat penting sekali dalam dunia perfilman, sobat. Kenapa kok bisa disebut seperti itu? Karena nggak ada Menpro, pasti produksi suatu film pasti nggak akan sempurna. Soalnya tugas dari Menpro ini adalah dia mencatat tanggal produksi film, dia mencatat seluruhan yang bersinggungan dengan film, lokasi syutingnya di mana, jadwal syutingnya kapan, supaya aktor-aktor dan juga kru-kru film yang lain supaya bisa tertata rapi. Dia yang manajernya, lokasinya di mana, jam berapa, syutingnya kapan, siapa aja krunya, dia catat semua. Nah ini tugas penting Menpro, bekerja di bawah naungan produser. Yang ketiga ada Menlog. Menlog di sini ada singkatan dari manajer lokasi. Menlog juga nggak kalah penting dari Menpro. Dia tugasnya mengamankan lokasi syuting, dia mencari lokasi syuting, dia intinya itu syuting itu bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua ada departemen penyutradaraan. Departemen penyutradaraan di sini terdiri dari sutradara dan astrada. Kalian nggak asing kan dari kata-kata itu kan? You know lah, dari kata-kata sutradara ini adalah, wah, kalian pasti nggak asing. Di balik mahakarya suatu film yang keren itu, pasti di belakang layar ada sosok yang paling penting, yakni sutradara. Dia mempunyai idealisme yang keren dalam suatu produksi film. Dia pasti menciptakan visual yang bagus. Bahkan sebelum visual, dia udah memikirkan gimana caranya skrip cerita supaya jadi visual itu bagus. Nah ini fungsinya dari sutradara. Dia bertanggung jawab kreatif utama dalam suatu produksi film. Dia berkontribusi total di segala aspek. Jadi intinya adalah saya menyebutnya sutradara adalah Tuhan. Yang kedua adalah astrada. Di balik suksesnya sutradara pasti ada astrada yang selalu mendampinginya, yang selalu membackupnya. Tugas dari astrada sendiri adalah ketika sutradara lupa akan visi misinya, astrada pasti mengingatkan, Pak, mohon maaf Pak, itu Bapak cerita awalnya kan ibunya disuruh nangis Pak. Kenapa Bapak kok sekarang ganti tertawa ibunya? Sekarang ganti bahagia. Kenapa Bapak ganti? Oh iya makasih udah diingatkan ya, makasih. Ganti, cut. Udah, lupa tadi. Sekarang ibunya dibuat nangis. Skripnya ini salah. Oke. Nah itu fungsi dari astrada, dia selalu membackup. Selain membackup dari sutradara, dia juga berkontribusi total kepada seluruh kru film. Mulai dari Menpro, mulai dari DOP, mulai dari yang lain-lain. Dia pasti bertanggung jawab, membackup. Gimana DOP? Penata kameranya udah bagus nggak? Ada alat yang dibutuhkan apa aja? Gimana Menpro? Jadwalnya udah siap nggak? Gimana Menlog? Dia pasti Dia pasti membackup keseluruhan supaya sutradara bisa fokus. Selanjutnya ada penulis atau yang biasa disebut dengan scriptwriter. Scriptwriter di sini ia bertugas bersama sutradara mengembangkan suatu cerita mulai dari coretan hingga menjadi naskah.
Ia juga memastikan supaya film bergerak dengan baik, karakter-karakter dalam film itu supaya bisa terbentuk dengan baik, supaya bisa dapat feel-nya, biar kerasa karakter si A perannya apa, karakter si B perannya apa, sesuai dengan apa yang ada di naskah. Yang ketiga ada Departemen Kamera. Departemen Kamera ini dikepalai oleh DOP. DOP singkatannya dari Director of Photography. DOP sendiri bertugas sebagai penerjemah dari sutradara dengan level teknis pengambilan gambar. Jadi ketika skrip sudah jadi, naskah sudah jadi, skenario sudah jadi semua, tinggal pengambilan gambar. Ini tugas dari DOP. Dia bakal menerjemahkan dari naskah hingga menjadi gambar, dari tulisan tangan hingga menjadi visual. Tugas dari DOP. Nanti DOP akan memilih lensa apa, pakai kamera apa, tone warnanya kayak gimana, film ini mau diambil gambar yang seperti apa, mau pakai lighting gimana, kamera-kameranya apa saja, nanti semua yang ngatur DOP. Lah ini tantangan tersendiri ketika kalian tahu DOP itu seperti apa sih? Salah satu DOP yang saya favoritkan di kalangan film nasional yakni adalah Mas Gun Rock. Mas Gun Rock ini keren. Saya sempat sharing sama Mas Gun ketika saya berada di Festival Film Bandung. Mas Gun sempat mendapatkan nominasi DOP terbaik tahun 2018 ketika di Festival Film Bandung. Nah ini Mas Gun Rock salah satu DOP terbaik di kancah dunia film nasional. Di bawah DOP ada beberapa susunan kru yang sederhana yang bertugas bareng dalam level teknis pengambilan gambar di suatu produksi film. Yang pertama ada operator kamera atau biasa disebut dengan campers. Yang kedua ada lighting, yang ketiga ada clapper. Yang pertama ada operator kamera, yakni dia bertugas sebagai mengoperasionalkan kamera ketika produksi suatu film. Kebanyakan di produksi suatu film-film besar, operator kamera sama DOP ini adalah orang yang sama. Yang kedua ada lighting. Lighting di sini bertugas sebagai, tahu sendiri kan, lighting artinya cahaya. Ketika suatu produksi film yang berhubungan dengan cahaya sedikit pun, apapun itu cahaya, pasti tugasnya lighting. Yang ketiga ada clapper. Clapper di sini bertugas sebagai menandai suatu produksi film ketika pengambilan gambar. Itu loh bro, ketika kalian waktu syuting ada kotak klip yang segini yang dibuat klip-klip. Kamera, rolling, and action. Klik, klik. Nah seperti itu. Di dalamnya nanti dikasih tulisan seperti gambar ini diambil scene berapa, shoot berapa, itu keterangannya di dalam clapper semua. Dia yang sebagai menandai dalam level teknis pengambilan gambar. Supaya tiap gambar pengambilan itu tidak bingung. Shoot berapa, scene berapa, gambarnya kayak gimana, keterangannya apa. Itu tugas dari clapper. Di clappernya sendiri nanti ada tulisan shoot berapa, scene berapa, yang mau take apa gitu keterangannya. Itu semua clapper yang menandai. Supaya pas waktu editing nanti nggak susah. Yang keempat ada departemen artistik. Departemen artistik di sini sangat penting sekali dalam dunia produksi film. Karena dia tugasnya itu mengatur semua kebutuhan setting pas waktu film. Dari mulai backgroundnya, terus ketika syuting itu butuh lokasi yang artnya kayak gimana. Katakanlah contohnya pas waktu syuting temanya anak-anak sekolah. Lah anak-anak sekolah ini pasti membutuhkan bangku sekolah, pasti membutuhkan papan tulis, pasti membutuhkan yang properti-properti yang kayak gimana. Ini tugasnya departemen artistik. Departemen artistik biasanya dibantu oleh MUA sama desain kostum biasanya. Nanti jadi satu di satu departemen artistik ini. Yang MUA tadi yang bagian make up artis, terus yang desain kostum sebagai mengatur pakaian dari aktris, aktor itu pakaian yang kayak gimana, itu masuk di departemen artistik. Yang kelima ada departemen suara. Departemen suara di sini tugasnya sebagai memonitor suara, meleveling suara, nge-mixing suara, merekam suara, yang biasanya pas waktu adegan aktor sama aktor ngobrol, katakanlah dia yang bagian merekam suara lewat boom, yang biasanya taruh atas gini loh, dia yang bagian megang gini, ya yuk. Nah, yang bagian megang gini pas waktu produksi film pakai boomer panjang segini, itu tugasnya dari departemen suara. Yang terakhir ada departemen editing. Departemen editing ini adalah finally dalam suatu produksi film.
Departemen editing ini tugasnya adalah menyunting atau menyusun gambar mulai dari awal film sampai akhir film sesuai dengan skenario dan tentunya sesuai dengan konsep penyutradaraan sehingga bisa terbentuk jadi suatu cerita film yang penuh, yang utuh, yang mempunyai kaidah-kaidah dramatik, artistik, dan tentunya sinematik. Seorang editor dituntut memiliki sense of storytelling yang kuat, yakni memiliki rasa kesadaran, rasa kepekaan terhadap film itu. Dia dituntut memiliki rasa kreatif utama dalam menyusun film, supaya pas waktu menyusun shoot-list-nya, menyusun shoot pas waktu film, dia paham betul gimana cerita yang ada dalam film itu. Dia dituntut supaya bisa menyambungkan aspek emosional terhadap film itu, sehingga bisa terbentuk rapi irama adegan cerita itu supaya bisa bagus lah. Kan percuma kan kalau sumpama DOP-nya bagus, penataan cahayanya keren, penataan kameranya keren, ceritanya bagus, mengangkat cerita ini, mengangkat cerita itu. Tapi editornya sendiri nggak paham tentang cerita itu. Kan pasti aneh banget kan. Tiba-tiba dari cerita awal meloncat ke cerita yang akhir, nggak ada kesinambungan sama sekali. Lah ini tugas dari editor, wajib betul harus paham cerita awal sampai akhir. Supaya cerita itu memiliki rasa aspek emosional yang kuat. Supaya penonton ketika melihat film itu, wah keren film ini, wah keren film ini. Dia tersentuh aspek emosionalnya. Dia mendapatkan irama adegan dalam film itu. Editor adalah penentuan terakhir. Itu menurutku. Itu semua yang saya sebutkan tadi merupakan susunan kru yang sederhana beserta tugasnya masing-masing di dalam industri dunia perfilman. Saya Muhammad Biri Waziri mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga yang saya sharingkan tadi ilmunya bermanfaat.